Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, Khusus B, Konflik Proses Politik. Selamat menonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosdi Ardiansyah, NIM 077. Saya akan menjelaskan pengertian konflik. Konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Fenomena konflik tersebut mendapat perhatian bagi manusia, sehingga muncul penelitian-penelitian yang menciptakan dan mengembangkan berbagai pandangan tentang konflik. Di antaranya ialah Charles Watkins yang memberikan suatu analisis tajam tentang kondisi dan prasyarat serta terjadinya suatu konflik. Menurutnya, konflik terjadi bila terdapat dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis atau operasional dapat saling menghambat. Secara potensial artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis atau operasional maksudnya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Artinya bila kedua belah pihak tidak dapat menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi. Kedua, konflik dapat terjadi bila ada sesuatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya salah satu pihak yang akan memungkinkan mencapainya. Kemudian Joyce Hooker dan William Whelm dapat di dalam bukunya yang berjudul Interpersonal Konflik berupaya untuk memahami pandangan tentang konflik. Pada umumnya, pandangan tentang konflik dapat digambarkan sebagai berikut. Satu, konflik adalah hal yang abnormal karena hal normal adalah keselarasan. Bagi mereka yang menganut pandangan ini, pada dasarnya bermaksud menyampaikan bahwa suatu konflik hanya merupakan gangguan stabilitas. Dua, konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham. Mereka yang berpendapat seperti ini menganggap bahwasannya konflik hanyalah kegagalan berkomunikasi dengan baik, sehingga pihak lain tidak dapat memahami maksud kita yang sesungguhnya. Tiga, konflik adalah gangguan yang hanya terjadi karena kelakuan orang-orang yang tidak beres. Menurut penganut pendapat ini, penyebab suatu konflik adalah antisosial. Definisi konflik politik. Pengertian konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua pihak. Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikatakan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok. Halo, nama saya Novi Agustianingsih, NIM saya 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik politik. Dalam ilmu sosial dikenal dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama, sehingga masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan dan harmonis. Faktor penyebab konflik terjadi karena perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Sebagai contoh, misalnya, perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Penyebab konflik. Pada dasarnya, konflik bersifat positif atau negatif, yakni tingkat legitimasi sistem politik yang ada. Artinya, masyarakat yang belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. 303 110 79. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur politik dan tujuan politik. Politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat formal dan informal. Struktur politik formal seperti terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Struktur informal terdiri dari partai politik dan organisasi di luar partai politik, seperti media massa, kelompok berbasis agama, dan LSM. Tujuan politik secara umum sebagai berikut. 1. Agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai norma hukum. 2. Menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Yang kelima, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia, NIM 20201 003 0311 082. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak adanya konflik. Konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Akibat negatif dari adanya konflik: 1. Retaknya persatuan kelompok. 2. Perubahan kepribadian individu. 3. Dominasi dan takutnya salah satu pihak. 4. Banyaknya kerugian. Akibat positif dari adanya konflik: 1. Konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. 2. Konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial. 3. Munculnya pribadi atau mental masyarakat yang tahan uji. 4. Dalam diskusi ilmiah, biasanya perbedaan pendapat justru diharapkan untuk melihat kelemahan. Jadi, dalam proses penyampaian dan penyelesaian konflik politik yang bersifat kekerasan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu meliputi 1. Tahap politisasi atau koalisi. 2. Tahap pembuatan keputusan. 3. Tahap pelaksanaan dan integrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Wicaksana, NIM 2020-078, yang bernama Pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun, atau juga dikenal sebagai peristiwa Madiun, merupakan salah satu konflik kekerasan yang sempat terjadi di Provinsi Jawa Timur pada bulan September hingga Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dengan TNI. Faktor munculnya peristiwa ini ditandai dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia oleh musuh, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, dan juga mendapat dukungan dari Menteri Pertahanan kala itu, yaitu Amir Syarifuddin. Yang kedua, pemberontakan DIY. Konflik politik berikutnya ialah Negara Islam Indonesia atau yang disingkat dengan NII, dan juga dikenal dengan nama Darul Islam. Gerakan politik tersebut diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Soekarmaji Marijan Kartosoewirjo di Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan dari gerakan DI ialah menjadikan Republik Indonesia yang baru saja merdeka sebagai negara Islam. Yang ketiga, peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Peristiwa akibat kudeta Angkatan Perang Ratu Adil yang dikenal sebagai kudeta 23 Januari merupakan kejadian yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 1950. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh kelompok militer Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat dengan APRA di bawah pimpinan Raymond Westerling yang merupakan mantan komandan pasukan khusus KNIM. Yang keempat, pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan tersebut juga dikenal sebagai Gestapu, Gerakan September 30, Gestok, Gerakan 1 Oktober. Pemberontakan itu merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Terdapat 6 pejabat tinggi militer Indonesia serta beberapa tokoh lainnya dibunuh secara kejam sebagai salah satu upaya percobaan kudeta yang dituduhkan kepada anggota PKI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citrayu Erlen, nomor NIM saya 080. Di sini saya sebagai penyampai yang terakhir akan menjelaskan tentang proses konflik politik. Di sini yang pertama adalah definisinya, apa itu proses konflik politik. Proses sendiri adalah bagaimana perjalanannya, dan konflik sendiri adalah masalahnya, dan politik menurut para ahli, contohnya saja dari Paul Markey, adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik. Jadi dari 3 penjelasan tersebut saya menyimpulkan proses konflik politik adalah suatu perjalanan tentang permasalahan yang ada di dunia politik. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang ada di proses konflik politik ini. Yang pertama adalah tahap politisi atau tahap koalisi. Di sini adalah tahap menyampaikan tuntutan. Contohnya saja adalah demo kemarin, di mana mereka menyampaikan suatu tuntutan untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua adalah tahap pembuatan keputusan. Untuk tahap pembuatan keputusan, contohnya saja adalah UU Ciptaker kemarin itu diteruskan atau tidak, disahkan atau tidak, itu adalah tahap dari pembuatan keputusan. Dan yang tahap terakhir adalah tahap integrasi, di mana tahap ini adalah tahap penyatuan. Ketika mereka sudah mentoleransi suatu keputusan-keputusan yang diambil dan mereka saling menyatu kembali. Ada 3 tahap, jadi yang pertama politisi, yang kedua adalah tahap pembuatan keputusan, dan yang ketiga adalah tahap integrasi. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang proses konflik politik menurut dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari Bapak William Burgierjo. Beliau mengatakan proses politik adalah suatu pola-pola yang berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dan untuk yang kedua sendiri saya akan menjelaskan tentang pengertian proses politik menurut Bapak Subakti Romlan. Menurut beliau, proses politik adalah suatu gejala kekuasaan di mana manusia mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya, sedangkan alat politik sendiri di sini adalah masyarakat, adalah rakyat, adalah individu yang sangat berhubungan erat dengan kita. Jadi ada 3 tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, apa itu konflik politik, yang kedua adalah tahap-tahapnya, dan yang ketiga adalah proses konflik politik menurut beberapa ahli. Terima kasih.